Baik, selamat sore buat kita semua. Sore. Jadi sore ini adalah sore yang indah karena kita akan melakukan praktek agama dan kita akan membahas mengenai Roh Kudus. Di kelompok saya yang membahas Roh Kudus ada Joslom dan juga Yasmin. Dan kita mempunyai 3 orang tamu. Silahkan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Rika Herianti. Nama saya Kiki Abigail. Dengan hormat saya Ali Sadapita. Oke, nanti suaranya tolong lebih keras ya. Baik, kita langsung saja pada topik pembahasan kita pada sore hari ini. Kita akan membahas mengenai Roh Kudus. Sebelum kita membahas lebih dalam, coba saya akan bertanya kepada masing-masing kita mengenai Roh Kudus. Menurut pendapat kalian, apa itu Roh Kudus? Dimulai dari Joshua. Oke, menurut saya Roh Kudus itu yang saya tahu diambil dari bahasa Yunani dan Ibrani. Roh Kudus itu adalah seperti tangan dan jari dalam Alkitab. Itu adalah sesuatu yang bisa membimbing kita ke dalam jalan yang benar. Bisa dibilang penuntun kita lah. Ya, itu sangat penting ya. Karena tanpa itu kita tidak akan bisa menjadi orang yang benar. Dan menurut saya juga orang yang suka membunuh dan lain-lain, menurut saya itu mereka udah keluar jalur dari Roh Kudus. Ya, itulah menurut saya. Kalau menurut Aldo, Roh Kudus itu apa? Roh Kudus menurut saya pribadi adalah suatu sosok atau suatu pribadi Tuhan saya yang saya anggap itu dalam kehidupan saya sebagai pribadi yang selalu mengingatkan saya untuk selalu berbuat baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Contohnya, kalau kita itu hidup dengan kepenuhan Roh Kudus, jadi apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita pikirkan, apapun yang akan kita bicarakan, pasti sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jika kita sebaliknya, kita tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan atau melenceng dari firman Tuhan, menurut saya itu adalah hidup yang tidak berkepenuhan oleh Roh Kudus. Luar biasa. Kalau menurut Kesya, apa itu Roh Kudus? Menurut saya, Roh Kudus itu adalah sosok pribadi penolong kita, pengingat kita juga. Kayak konsep Tritunggal, Allah, Bapa, dan Roh Kudus. Nah, jadi Roh Kudus itu ya Tuhan. Jadi mana ya, penuntun gitu. Contohnya, misalkan saya bersama teman-teman saya. Misalnya mereka kayak tadi habis tambahan ekonomi. Jadi kalau misalkan gurunya kayak bertindak semena-mena, jadi kita kayak pengen jadi kita suka ngajakin gurunya marah gitu kan, gitu. suka kayak guru apaan sih, Kesel gitu kan. Ya. Nah, Roh Kudus itu tugasnya yaitu ngingetin kita, bikin kita sabar, jadi kayak ya lakuin itu lah. Jadi sosok pengingat dan penuntun serta penolong kita selama kita hidup di dunia. Baik sekali. Kalau menurut Erika, apa itu Roh Kudus? Menurut pendapat pribadi saya tentang Roh Kudus itu adalah kayak seperti hati nurani dalam diri kita sendiri. Hati nuraninya itu kayak yang diajarkan Pak Tumpak pada Jumat kemarin, bahwa Roh Kudus itu kayak seperti hati nurani kita. Jadi kalau kita bertindak di luar dari kepribadian itu, berarti itu bukan dari Roh Kudus dari kita. Contohnya kayak niat jahat kita, berarti itu di luar dari kendali hati nurani kita. Itu menurut pendapat saya. Menurut Yasmin? Menurut saya, Roh Kudus adalah suatu apa ya? Bagian dari Tuhan dalam diri kita. Karena Roh Kudus sendiri adalah bagian dari Trinitas Tritunggal, Tuhan, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus ada di samping kita, di sisi kita, untuk mengingatkan kita, untuk menuntun kita, untuk selalu
mengingatkan kita bahwa Tuhan itu selalu bersama kita di dalam hati kita dan gak pernah meninggalkan kita, kecuali kalau misalnya kita memang ya tidak apa ya namanya itu, Roh Kudus. Kalau misalnya kita menolak Roh Kudus itu sendiri, ya tidak aneh kalau misalnya Roh Kudus itu keluar dari tubuh kita, dari diri kita ini. Baik, terima kasih. Saya mau menambahkan. Oh ya, silakan mau menambahkan. Itu di dalam kitab Kejadian yang pertama di dalam penciptaan bahwa Roh Kudus itu ada termasuk dari alam. Menurut sepengetahuan saya, Baik, silakan Aldo. kenapa Roh Kudus itu termasuk di dalam Allah sendiri? Ya. Kejadian 1 ayat di 26 di situ berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, di sini sudah jelas dikatakan bahwa Sudah 10 menit. Ya udah, lanjut. di sini sudah jelas dikatakan bahwa ada kalimat berbunyi baiklah kita. Di sini menjelaskan bahwa pada saat terjadinya ini, firman ini menjelaskan bahwa di situ ada beberapa pribadi atau beberapa hal ya, beberapa apa ya bisa dibilang, Ya pokoknya ada beberapa lah dalam konteks kita itu aku. bukan hanya Allah tunggal atau Allah hanya alam majemuk yang hanya Allah sendiri. Di situ ada bahwa kita menjadi di dalam kata kita itu ada termasuk Roh Kudus. Dan menurut kepercayaan orang Kristen bisa diingat kembali adalah bahwa kepercayaan di dasar Tritunggal. Tritunggal itu adalah tiga di dalam satu. Jadi contohnya satu tubuh dalam tiga pribadi yang berbeda. Contohnya ayah, satu orang manusia sebagai ayah. Ada satu pribadi yang ayah yang untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Ada ayah yang untuk menjaga keutuhan keluarganya, dan ayah juga untuk menyayangi anak-anak. Menurut saya seperti itu. Mengapa Roh Kudus disebut dengan Allah sendiri? Baik, kita akan break setelah yang satu ini. Oke, kita telah kembali lagi. Sekarang teman kita Joshua Lombon akan bertanya. Silakan Jos. Saya memiliki pertanyaan ya yang saya pendam. Saya bingung. Bagaimana caranya kita supaya Roh Kudus itu datang kepada kita? Bagaimana caranya? Gitu. Ada yang mau jawab? Silakan. Ya, menurut saya Roh Kudus itu sebenarnya udah ada dalam hati kita masing-masing. Tiap orang punya Roh Kudus dalam dirinya. Yang harus kita lakukan sekarang itu hanyalah mau mendengarkan Roh Kudus. Kita harus mau mendengarkan Roh Kudus, lalu kita juga meminta tuntunan dari Alkitab sebagai supaya lebih jelas suara Roh Kudus dalam diri kita sendiri itu. Roh Kudus Tuhan sudah pasti kasih ke kita, jadi hanya tergantung pada kita sendiri gimana cara kita untuk mengetahui apa kata Roh Kudus dalam hati kita. Seperti tadi kata Erika, Roh Kudus itu seperti hati nurani kita. Jadi kalau misalnya kita akan melakukan sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak benar, itu kalau kita merasa ada yang salah, kita merasa nggak enak, itu berarti Roh Kudus itu masih bekerja dalam diri kita. Roh Kudus masih ada dalam diri kita. Gitu. Saya mau bertanya. Boleh? Mungkin barangkali di antara kita ada yang bisa jawab ya. Apakah Roh Kudus dan hati nurani itu sama? Menurut pendapat saya yang saya dengar di khotbah di hari Jumat yang bersama dengan patung Paksinang Kosong, hati nurani dan juga Roh Kudus itu hampir mirip, tetapi Roh Kudus itu ada dalam Allah Bapa
dan kalau hati nurani ada dalam dari hati kita sendiri. Itu Jadi tergantung, beda ya. iya, itu tergantung dari diri kita sendiri apakah kita mau menolak atau tidak. Itu aja sih kalau menurut saya. Ada tambahan? Nah, saya ingin meneguhkan apa yang dikatakan oleh saudara Jasmine tadi. Jadi menurut saya lebih bagaimana kita mendapatkan Roh Kudus dalam diri kita. Seperti tadi yang Jasmine itu, sebenarnya Roh Kudus itu udah ada dalam hati kita dari sejak kita itu. Tapi bagaimana kita itu lebih ke arah kita kepekaan terhadap apa yang diinginkan Roh Kudus. Jadi sebenarnya Roh Kudus itu sudah ada, tapi terkadang kita yang nggak tahu, kita yang nggak sadar bahwa Roh Kudus itu menuntun hidup kita gitu. Jadi intinya itu pada saat ini tuh kepekaan terhadap pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Juga tambahan lagi, kita agar membuka diri kepada Roh Kudus, kepada Tuhan. Kita jangan menolak, kita jangan menutup diri kepada Roh Kudus, karena kalau misalnya kita menutup diri kepada Roh Kudus juga nggak akan membantu kita. Roh Kudus nggak akan mengingatkan kita, nggak akan menuntun kita. Jadi kembali lagi pada diri sendiri, kita harus membuka diri kepada Tuhan. Kita harus selalu berdiskusi, maksudnya berdiskusi ini berdoa selalu kepada Tuhan, dan memberitahulah kita ini sebenarnya mau kemana jalan kita ini. Tuhan meminta agar Tuhan selalu melindungi kita, selalu membimbing kita agar kita selalu jalan ke jalan yang benar, dalam jalan yang diizinkan oleh Tuhan. Boleh saya bertanya? Boleh? Hari Pentak, semua saudara semua pasti tahu dengan hari Pentakosta kan? Arti Iya. hari Pentakosta itu adalah hari turunnya hari penuhnya curahan Roh Kudus. Tadi saudara Jasmine bilang Roh Kudus sudah ada dalam hati kita pada masing-masing. Jadi apa guna atau apa makna hari Pentakosta tersebut terjadi pada saat itu? Padahal Roh Kudus sudah ada di dalam hati semua manusia. Apakah ada yang bisa menjawabnya? Baik, menurut saya Roh Kudus itu memang sudah ada dalam kita, Tuhan sendiri yang telah memberikannya. Dan hari Pentakosta itu adalah ibaratnya hanya sebagai bentuk apresiasi aja, aksi aja gitu dari Roh Kudus itu, kalau emang itu nyata gitu. Ibaratnya kayak Yesus lahir ke dunia ini. Kita emang manusia memang sudah diciptakan Tuhan sebelum Yesus lahir, tapi bukti bahwa itu nyata adalah kelahiran Yesus di dunia ini. Jadi memang sebenarnya Roh Kudus itu ada, cuman dideklarasinya diapresiasikan atau deklarasikannya itu pas Pentakosta gitu. Jadi ibaratnya bukti kalau emang beneran ada gitu. Menurut saya sih itu. Kira-kira ngerti nggak maksudnya? Kata saya juga sih, hari Pentakosta itu seperti hari, ya benar sih, hari dimana Roh Kudus itu turun. Roh Kudus itu penuh, kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kembali lagi, saya ambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api dan yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Seperti yang tadi dibilangin oleh Brian, hari Pentakosta ini memang hari yang sebagai hari itu peneguhan, pemujian bahwa Roh Kudus itu memang ada di kita, dan Roh Kudus itu sepenuhnya ada di kita. Jika kita memang benar-benar memegang Roh Kudus itu dalam hati kita sendiri, Roh Kudus pasti selalu bersama kita, berbicara bersama kita dan selalu menuntun kita ke arah yang dimaksudkan oleh Tuhan. Nah, begitu dari saya. Mungkin ada yang lain? Terima kasih, itu sudah cukup menguatkan ya.
Baik, langsung kepada pertanyaan selanjutnya. Saya memiliki pertanyaan ya. Apa bedanya Roh Kudus dan apa tadi namanya? Keinginan Daging kita. keinginan daging kita. Iya itu. Ya, saya juga mau menambahkan ya. Terkadang benar kata Joshua. Gimana cara ngebedain Roh Kudus sama keinginan daging kita? Terkadang kita suka merasa kayak keinginan kita tuh baik gitu. Iya. Contoh deh, kita kan mau kuliah ya. Pasti kita milih dong kita mau jurusan apa. Saya rasa kalau saya kuliah keperawatan baik deh menurut saya. Tapi kita nggak tahu kalau Roh Kudus tuh punya maksud lain. Tuhan punya maksud lain untuk menyampaikannya lewat Roh Kudus gitu. Misalkan Roh Kudus itu membisikkan saya, kamu kuliah tentara aja gitu kan. Padahal saya maunya perawat, dan saya pikir tentara itu kurang baik gitu kan. Dan saya pikir perawat yang baik gitu. Gimana cara kita ngebedain yang menurut hati kita baik atau menurut Roh Kudus yang baik? Ada yang bisa Itulah. jawab nggak? Biasanya Tolong dong. Tuhan juga apa ya ngasih jalan ya untuk kita ingin bener deh. Sebenarnya kita tuh pilihan nggak cuma satu, kita selalu pilihan, banyak pilihan, meskipun pada akhirnya Tuhan memang udah menentukan pilihan mana yang kita pilih. Tuhan udah tahu mana yang bakal kita pilih. Misalnya kalau untuk sekarang Brian mikir mau pengen jadi perawat, tapi ada bisikan lain untuk supaya jadi ketentaraan. Kedua-duanya baik, nggak ada yang nggak baik deh kayaknya nih. Di dua-duanya baik, tetapi ya kembali lagi untuk diri kita sendiri, kita bisa memilih yang mana yang lebih baik untuk kita. Dan misalnya kalau kita sudah mulai berjalan ke arah yang salah, kita memilih arah yang salah, Tuhan pasti akan mengingatkan kembali Roh Kudus dalam tubuh kita, supaya Roh Kudus mengingatkan juga kepada kita bahwa ada hal yang lebih baik daripada hal itu. Saya punya Saya mau pertanyaan. nambahkan yang tadi dulu. Oh, silakan menambahkan. Nah, yang tadi kan yang tentang kuliah, mau pilih perawat ataupun tentang Ketentaraan. kebenaran. Nah, Roh Kudus. dengan cara mengatasi itu, bagaimana tentang Roh Kudus dan juga keinginan daging kita, intinya itu hanya dengan tanya Tuhan Yesus, bukan tanya dengan kedagingan. Itu intinya. Kalau misalnya kita belum berdoa tapi kita udah milih, oh ini baik, itu belum tentu benar di hadapan apa yang kita percayain. Nah itu sih kalau menurut saya. Jadi itu tanpa berdoa itu bukan dari punya Roh Kudus. Ya, kayak gitulah. Selalu meminta bimbingan Roh Kudus, selalu meminta bimbingan Tuhan agar kita selalu berjalan di jalan yang benar. Baik, terima kasih. Kita akan break lagi setelah yang satu ini. Tetap di sini. Baik, kembali lagi bersama kami. Saya di sini memiliki sebuah artikel yang berkaitan tentang Roh Kudus. Di sini berjudul Sifat Keilahian Roh Kudus. Dalam beberapa ayat, Roh Kudus digambarkan memiliki sifat-sifat ilahi. Sifat-sifat dan kegiatan-kegiatan Roh Kudus apakah yang didaftarkan dalam ayat-ayat berikut ini yang sifatnya hanya dapat disamakan dengan Allah? Baik, mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11. Coba Yasmin yang baca, dan Yesaya 40 ayat 13 dan 14, Joshua Romban yang baca. Dimulai dari Yasmin. Dalam 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11 saya lanjutkan. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada seorang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Baik, terima kasih. Dan pertanyaannya, yang sifatnya hanya dapat disamakan dengan Allah. Bagaimana tanggapan Jasmine mengenai ayat tersebut? Menurut saya, ya apa yang perlu dipertanyakan dari Alkitab, karena Alkitab itu memang penuntun kita, memang hal yang pasti, tetapi
Dari ayat 10 dan 11 ini saya memang setuju bahwa kalau kita ini sebenarnya nggak tahu apa yang dalam diri kita itu selain roh manusia, dan apa yang dalam diri Allah selain roh Allah. Hanya Allah yang tahu itu. Tetapi saya juga percaya dan memang Roh Kudus di dalam kita ada sebagai bentuk tuntunan Allah kepada kita, dan di dalam Allah pun sendiri juga ada roh Allah sendiri dalam dia yang dia berikan kepada manusia dalam bentuk Roh Kudus itu. Sekian dari saya. Terima kasih Yasmin atas jawabannya. Sekarang kita beralih kepada Joshua Lomboan. Silakan dibacakan ayatnya. Yesaya 40 ayat 13 sampai 14. Ayat 13. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Coba baik bisa disimpulkan oleh Joshua Lomboan. Ya, dari dalam ayat ini ya, kalau saya ambil siapa yang dapat mengatur roh Tuhan? Pada awalnya Tuhan menyuruh atau mengasih roh Tuhan itu kepada kita, dan tinggal kita yang menjalankannya. Tinggal kita yang mau menerima atau tidak menerima. Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya bertindak dengan pengertian? Ya, itu tergantung kepada Tuhan ya. Tuhan meminta nasihat yang dikatakan di sini mungkin kepada kita ya, meminta nasihatnya tergantung dari apa yang kita lakukan. Ya, seperti itulah yang saya dapat dari sini. Baik, terima kasih. Ada tanggapan lagi? Saya menyangkal apa yang dikatakan Joslom. Apa, Dok? Menyangkal apa yang akan dikatakan Joslom. Baik. Di sana Joslom mengatakan Tuhan meminta nasihat kepada kita. Menurut saya itu sedikit janggal. Kenapa? Oleh karena Tuhan adalah sumber hikmat itu tersendiri. Tuhan adalah sumber pengetahuan kita, sumber dari segala sesuatu yang kita bisa miliki. Menurut saya seperti itu. Jadi statement saudara Joslom yang mengatakan bahwa Tuhan meminta pendapat kita itu sedikit mengganggu pikiran saya. Baik. Oke, Bisa dijelaskan? saya boleh bertanya. Lanjut. Saya boleh bertanya? Boleh? Oke. Jadi menurut Anda kepada siapa Tuhan meminta nasihat? Menurut saya tidak ada. Tidak ada. Oh, oke. Kenapa tidak ada? Mungkin ada alasan yang kuat. Iya. Seperti yang tadi saya katakan, Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu. Baik. Sumber pengetahuan, sumber hikmat, sumber apapun yang ada di dunia ini. Jadi tidak mungkin sosok Tuhan tersebut meminta pendapat kepada suatu pribadi atau suatu manusia yang hanya memiliki wawasan yang tidak sedikit besar dari apa Yang dimiliki Tuhan. seperti itu. Saya juga setuju apa yang dikatakan Aldo karena manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Iya. Jadi mungkin maksud Joslom adalah manusia yang meminta nasihat kepada Tuhan melalui Roh Kudus sebagai jembatannya, ya. Baik, ada tanggapan lagi? Sepertinya tidak. Terima kasih Aldo sudah memberitahu ya. Makasih. Dengan senang hati. Baik, kita lanjutkan kepada pernyataan berikutnya. Kita akan melihat petunjuk-petunjuk Alkitabiah yang berkaitan dengan Roh Kudus. Jadi ada berbagai referensi terhadap Roh Kudus dalam Alkitab yang dapat saling bertukar dengan referensi Allah.
Mari kita buka Alkitab kita dalam Yesaya 63 ayat 10 dan 14. Ayat 10 sampai 14 maksudnya. Biasanya berapa? Yesaya 63 ayat 10 sampai 14. Biasanya 63. Ayat 10 sampai 14 itu bagian wanita ya. Ini dibaca bareng-bareng. Enggak, baca masing-masing aja dulu. Dan kita cowok-cowok akan baca ini di sini aja. Kita akan baca Bilangan 14 ayat 11 dan kita akan membandingkannya. Apakah yang dia katakan? Oh, iya banding Bilangan 14 ayat 11. Jadi apakah yang dikatakan tentang hal ini kepada kita mengenai keilahian Roh Kudus? Kita baca ya. Baik, sudah dibaca. Dan apa yang dikatakan dalam Yesaya 63 ayat 10 sampai 14? Silakan Yasmin. Dari Yesaya 63 ayat 10 sampai 11 dikatakan, tetapi mereka memberontak dan menduakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Ini adalah dari ayat 10 dan ayat ini yang ingin saya pertegas lagi. Di sini disebutkan maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Mereka di sini menunjuk kepada mana manusia dan ia ini menunjuk kepada Tuhan. Tuhan Roh Kudus, Tuhan Allah, Tuhan Anak. Kembali lagi pada ayat yang ayat 10a. Tetapi mereka memberontak dan menduakan Roh Kudusnya. Ini menegaskan bahwa jika kita menduakan dan menolak Roh Kudus kita, Tuhan akan melawan kita. Tuhan tidak akan menerima kita. Tuhan tidak akan memaafkan kita jika kita melawan Roh Kudus kita. Lalu dari ayat 11 sampai 14. Ayat 11, lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Jadi telah dijelaskan tadi oleh 5 nih kalau dihitung dari ayat 10. Jadi Bahwa Tuhan itu Roh Kudus itu memimpin mereka dan menuntun pada manusia kepada jalan kebenaran, jalan yang untuk membuat nama Tuhan itu agung, nama Tuhan itu besar. Sekian dari saya. terima kasih Yasmin. Mulai Yasmin. Coba. Udah. Jadi bisa dilihat lagi bahwa Roh Kudus itu dalam kita tuh bisa dilihat kembali dari zaman dahulu di ayat-ayat ini, bahwa yang menuntun Musa itu bukan cuma Allah yang berkata sendiri, tapi Roh Kudus yang dalam hati ini juga. Lalu dari ayat 11 dikatakan lagi kembali bahwa Tuhan itu menaruh Roh Kudus dalam hati kita. Jadi jelas bahwa Tuhan itu memang menaruh Roh Kudus dalam hati kita dan Roh Kudus itu memang ada dalam hati kita. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Dan mari kita bandingkan dengan pria. Topiknya itu petunjuk-petunjuk Alkitabiah. Kita akan membaca dalam Bilangan 14 ayat 11. Silakan Joshua bacakan. Turman berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Dari ayat ini, saya sungguh sedih ya membacanya. Sedih banget. Dengan apa yang telah dilakukan Tuhan itu, Tuhan sudah banyak melakukan mujizat-mujizat seperti yang dibilang oleh Jasmine tadi. Seperti Tuhan membelah laut untuk menyeberangi orang-orang. Sedih ya, setelah apa yang dia telah lakukan tapi manusia masih belum percaya. Saya sungguh sedih dengan ayat ini. Jadi terima kasih Joshua. Jadi
sudah jelas bahwa Allah itu memberikan petunjuk-petunjuk secara alkitabiah, secara bukti yang telah kita baca tadi. Jadi Tuhan itu telah memberikan mujizat kepada kita, telah menampakkan kepada Musa di zaman Israel dulu. Jadi sesuai pertanyaan kita, apakah yang dikatakan tentang hal ini kepada kita mengenai keilahian Roh Kudus? Sudah jelas ya. Siapa yang memberikan kesimpulan mengenai dua ayat tersebut? Kesia. Kesimpulan saya mengenai Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu seperti yang dibaca sama siapa? Sama kelompok cowok, laki-laki. Kesimpulannya kan udah ada di Alkitab tuh kan. Petunjuk-petunjuknya gimana? Melalui Roh Kudus, melalui iman kepercayaan kita juga, dan melalui Roh Kudus juga kita bisa dapat mukjizat gitu. Ya, kan kalau nggak melalui Roh Kudus, kan Roh Kudus itu penghubung antara kita sama Tuhan. Kalau tanpa Roh Kudus, hati kita kayak contohnya gini, kalau misalkan kita lagi dalam kesusahan gitu kan, kalau misalkan Roh Kudus nggak ngasih tahu kita gitu, nggak ngingetin kita, kamu doa aja Tuhan gitu kan, harus berdoa, serahin sama Tuhan, pasrah. Ya mungkin mujizat itu nggak akan jatuh ke kita kalau misalnya nggak akan turun ke kita kalau misalkan kita nggak nyerahin itu semua sama Tuhan dan nggak ada tuntunan dari Roh Kudus. Jadi ya mujizat itu datangnya dari Roh Kudus. Roh Kudus penghubung kita kepada Tuhan. Sekian. Terima kasih. Kita akan kepada topik selanjutnya. Ini sudah mendekati penghujung diskusi kita ya. Di sini berjudul pentingnya keilahian Roh Kudus. Saya punya pertanyaan untuk kita semua, bisa kita diskusikan. Apakah yang akan hilang jika Roh Kudus bukanlah Allah? Baik, saya sederhanakan. Seberapa penting sih Roh Kudus buat hidup kita? Satu-satu. Dari Joslom. Oke. Seberapa pentingkah Roh Kudus buat hidup kita? Menurut saya, buat pribadi Joslom deh, buat pribadi Joslom. Gimana? Pribadi saya itu sangatlah penting. Karena tanpa Roh Kudus kita bisa menjalan ke jalan yang sebelah. Maksudnya bisa melenceng dari jalan yang seharusnya ditujukan oleh Allah. Kalau tidak ada Roh Kudus, sangat banyak manusia yang melenceng. Karena selama ini dunia ini masih tentram, menurut saya karena ada Roh Kudus, utusan dari Allah itu sendiri yang membuat kita bisa berjalan ke jalan yang benar. Walaupun sudah ada yang melenceng, setidaknya tidak akan banyak kalau tidak ada. Itu menurut saya. Terima kasih Jos. Menurut Aldo? Menurut saya seberapa pentingnya Roh Kudus ada dalam kehidupan semua manusia atau kehidupan kita masing-masing, menurut saya itu sangat penting. Coba kita bayangkan kalau kita hidup, kalau kita memiliki suatu, kita ingin berwisata ke tempat tujuan tanpa kita tidak tahu arahnya kemana, atau tanpa memiliki surga yang menunjukkan jalan tersebut, bisakah kita sampai ke tempat tersebut? Menurut semua bisa tidak? Tidak. Tergantung. Oke, gimana Jos? Tergantung. Siapa tahu dia mendapatkan kemujuran untuk tiba disampaikan. Ya itu aja. Ini dalam konteks logika. Oke. Kayak Kita sebut saja tidak. Tidak. Pasti tidak. Karena kita tidak tahu arah kemana jalan kita untuk sampai ke tempat itu. Begitu juga hidup kita. Tidak ada tuntunan Roh Kudus, tidak adanya Roh Kudus di dalam hati kita yang selalu mengingatkan kita bahwa apa yang kita lakukan bahwa kita melakukan dosa itu salah. Itu akan membuat hidup kita hancur, hidup manusia hancur. Itulah menurut saya betapa pentingnya Roh Kudus di dalam hidup kita. Terima kasih Jos. Dok, sekarang Kesia. Seberapa penting Roh Kudus dalam hidup kamu? Cukup penting dalam kehidupan saya, sangat penting. Kenapa? Karena
selama saya hidup saya membutuhkan tuntunan juga dong. Saya nggak bisa maksudnya kayak bertindak sesuatu kan apa sih berdasarkan apa yang saya mau. Jadi contohnya saya tuh kalau misalkan ingin, contoh aja nih, saya mau ingin kuliah gitu ya kan, saya takut salah, jadi saya butuh tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus sangat penting, dimana saya ngerasa kalau sesuatu hal itu baik buat saya, belum tentu baik buat Tuhan, ya saya butuh tuntunan Roh Kudus untuk menuntun saya, memberitahu mana yang baik dan mana yang buruk. Ya itu dulu deh kan. Terima kasih. Ya, menurut Erika Cihuy gimana? Menurut pendapat saya, seberapa penting Roh Kudus dalam diri saya itu seperti Trinitas, ada 3, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus ada 3, berarti bagi saya Roh Kudus ada di yang terakhir, tapi bagi saya itu sangat penting karena tanpa Roh Kudus kita nggak bisa melakukan apa-apa. Roh Kudus itu seperti perantara antara Tuhan Yesus dan juga pada Roh Kudus yang ada dalam saya itu. Dan menurut pendapat saya Roh Kudus itu sangat penting gitu. Terima kasih. Menurut saya langsung aja ke titik utamanya ya. Ya. Roh Kudus itu sangat-sangat penting karena jika kita sampai kehilangan Roh Kudus, sama aja kayak kita kehilangan Tuhan, karena Roh Kudus Betul. adalah jembatan antara kita dan Tuhan. Roh Kudus adalah penengah antara kita dan Tuhan. Roh Kudus adalah suara Tuhan dalam hati kita. Jadi kalau misalnya kita sampai kehilangan, dan kalau kita sampai kehilangan Roh Kudus ini, ya hilanglah Tuhan daripada hidup kita. Jadi ya tentu saja keadaan Roh Kudus dalam kita itu sangat-sangat penting. Nah, itu kita dari situ di sini. Baik. Oke, terima kasih. Jadi langsung saja pada kesimpulannya ya. Saya punya satu kesaksian. Ini kesaksian nyata yang baru saya alami 2 minggu lalu. Waktu itu saya lagi baktian di gereja, lagi khotbah, dan di luar gereja itu benar-benar lagi ada konser musik atau pagelaran musik. Musik di luar itu sangat menggoda, benar-benar menggoda. Pas baru mulai khotbah, saya ajak teman saya, namanya Joshua. Jos, keluar yuk nonton. Itu pas jam baru mulai khotbah. Joshua bilang, gue sebagai temen yang baik, gue nyaranin jangan deh bro, kita denger aja khotbahnya. Saya langsung mikir, aduh keluar nggak ya. Habis itu saya langsung berdoa, bener-bener berdoa. Doanya kayak gini, Tuhan, kalau memang beneran ada Roh Kudus, coba Tuhan bikin saya supaya saya fokus dengar khotbah. Coba lagu di luar gak saya dengar, bikin saya fokus khotbah. Coba ya Tuhan, amin. Saya cuma bilang gitu dalam hati. Saya tutup mata berdoa kayak gitu. Pas amin, itu bener-bener satu kalimatnya saya ingat sampai detik ini. Itu adalah salah satu tuntunan Roh Kudus. Belum sampai situ. Itu saya bener-bener, aduh Tuhan terima kasih. Saya udah dengar khotbahnya bener-bener. Baru 5 menit dengar khotbah, gitu 5 menit kurang kayaknya. Mulai bimbang lagi nih. Aduh Tuhan, masa sih yang tadi Roh Kudus, jangan-jangan hanya hati nurani aja, perasaan doang, gara-gara doa minta denger yang baik. Saya mau coba tes lagi nih Roh Kudus. Bukan ngetes sih, meyakinkan aja. Di sebelah saya teman saya Fabio lagi tidur, bener-bener tidur udah kayak gini, tidur banget, udah lelap gitu ya. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya akan benar-benar percaya kalau pas saya amin, si Fabio bangun terus denger khotbah. Pas amin, saya lihat ke kiri, si Fabio udah gini, tiba-tiba dia buka mata, tiba-tiba itu saya kaget. Saya tanya, Bo, ngapain Bo? Gak tahu. Terus dia langsung diem, dia langsung tegak, langsung dia dengar khotbah diem. Oh my god, itu bener-bener Roh Kudus hadir man di situ. Dari situ bisa saya simpulkan kalau Roh Kudus itu bener nyata dan sangat membantu dalam pribadi saya. Jadi semoga kesaksian itu bisa menguatkan kita. Jadi kalau mau berdoa itu nggak harus formal, meminta Roh Kudus itu nggak harus kayak datang secara formal gitu. Roh Kudus itu tahu gimana hati kita yang jujur atau enggak. Memang Roh Kudus itu sangat
berpengaruh dalam kehidupan kita masing-masing ya. Ada yang mau menyimpulkan lagi atau menambahkan sebelum kita tutup diskusi ini? Mungkin tambahan sedikit. Nah, tambahan sedikit silahkan. Kembali lagi seperti kesaksiannya Brian Jones, Roh Kudus selalu ada hadir dalam kita. Kita selalu dibimbingnya, dan Roh Kudus gak akan menuntun kita pada jalan yang jahat. Jadi kita harus selalu menerima Roh Kudus dalam diri kita. Sekian saja. Terima kasih. Baik, karena waktunya sudah cukup, akhiri diskusi kita dengan doa yang dipimpin oleh siapa yang mau berdoa? Saya. Silakan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang berkah. Di sore hari ini, kami telah mendengarkan firman Tuhan yang sangat indah. Begitu indah sampai hati kita. Kiranya firman-firman ini dapat menjadi pedoman bagi kita. Kiranya firman-firman ini bisa mengangkat kami ke dalam kebenaran Roh Kudus, dikasih kami Roh Kudus. Semoga Roh Kudus kuat dalam diri kita. Kita bisa mengingat, kita harus bisa lebih percaya akan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan, bagi kami sampai selama-lamanya. Ini doa kami ya Tuhan, pujilah nama dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.